Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an yujana wa ma kuntum ta'malun. Walhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau kana musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah kita bersyukur di mana kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis ini tanpa mungkin waktu, momen-momen, titik-titik momen ini, dan kesempatan dan yang tak kalah pentingnya yaitu insya Allah kesadaran, keinsafan, ketakwaan pada diri kolbu Bapak Ibu sekalian. Tanpa itu semuanya ya kita tidak akan bisa bertemu bersama-sama, tolabul ilmi, belajar bersama-sama. Salawat serta salam terlimpahkan semoga kepada seluruh Nabi wajah Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sebagai khotamun nabiyin, penutup para nabi. Semoga terlimpahkan juga salawat serta salam pada seluruh warganya, sahabat, hadirin Allah, relasi, dan para rasul yang selalu menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah juga termasuk kita sekalian hingga anak cucu kita, hingga di dunia alam semesta raya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, kami ingin melanjutkan tentang hukum semesta alam, di mana yang ini mungkin agak mudah ya dimengerti, karena ayat-ayatnya banyak berhubungan dengan hukum semesta alam ini, yaitu hukum sunatullah, yaitu tentang pertumbuhan, Pak. Hukum sunatullah pertumbuhan kita, apa kita sadari secara setiap hari, setiap kita bangun itu pasti akan mengalami suatu perubahan ya. Dan juga yang sudah kita bahas dulu yaitu tentang hukum perubahan, hukum sunatullah yaitu pertumbuhan. Anak kecil tumbuh menjadi dewasa, dewasa menjadi yang lebih dewasa lagi setelah menikah, kemudian setelah umur 40 tahun semakin bijak, kemudian setelah umur 50 lansia, terus 60 lansia, dan 70 wawah alam suara. Nah, kita dalam hukum pertumbuhan ini kita selalu ya ini belajar Pak ya. Rob itu maha pendidik ya. Robbayu Robbi tarbiyah maha. Dalam dunia ini, di alam semesta raya ini, kita adalah sekolah alam semesta Pak. Selalu untuk belajar ya, tidak merasa diri kita semakin tambah pintar, karena memang kita harus selalu tumbuh Pak. Jadi pertumbuhan itu terus menerus seperti halnya kehidupan kita, walaupun sudah tua Bapak Ibu sekalian, kita kadang rambut masih tumbuh, jenggot masih tumbuh, kupis juga masih tumbuh, kuku ya masih tumbuh. Nah, walaupun sel-sel kita dari orang tua itu kan
sudah tidak begitu cepat bertumbuh, beregenerasi seperti anak-anak kecil ya. Kalau regenerasi sel dari anak-anak kecil sendiri itu sudah sangat cepat. Tapi dari alam semesta raya itu juga sebenarnya tumbuh. Ada istilah expanding universal, expanding universe. Di alam semesta raya kalau misalkan orang-orang meneliti, diobservasi di ahli astronomi, itu kan kadang bintang yang ditemukan atau misalkan galaksi ditemukan, ternyata di balik galaksi atau bintang tersebut masih ternyata ada bintang yang lain atau galaksi yang lain. Jadi kita tidak selalu berpatok, ini sekarang saya sudah capek, sudah tidak mau belajar lagi, tidak mau ikut kajian lagi karena sudah merasa pinter gitu ya. Nah, padahal semakin orang tambah ilmu itu semakin ilmu padi ya, semakin merunduk, semakin tawaduk, rendah hati, bukan rendah diri tapi rendah hati, semakin tidak sombong dan semakin bijak dengan ilmu-ilmu yang telah diberikan atau wawasan, insight, pengetahuan setelah kita mengobservasi atau mengeksplor dari beberapa ayat ataupun di alam semesta raya ini. Jadi kita untuk selalu menerus itu apa? Mencapai mendapatkan hikmah yang baru, wawasan baru, belajaran baru, ilmu baru, ya selalu belajar untuk meningkatkan apa Bapak Ibu sekalian? Yaitu kesadaran. Dalam Al-Quran itu yaitu la'alakum tatakun, la'alakum tahtadun, la'alakum tatakun, la'alakum ta'kilun, la'alakum tatafakkarun. Kan ayatnya banyak sekali. Agar kamu capai tingkat yaitu kesadaran, insafan yaitu takwa. La'alakum tahtadun, agar kamu mendapatkan suatu petunjuk. La'alakum ta'kilun, agar kamu berakal. La'alakum tatafakkarun, agar kamu semuanya agar selalu berpikir. Lalakum tadzakarun, agar kamu juga berpikir. Kan banyak. Tafakarun, takilun, tadzakarun, ta'lamun, tashkurun, agar kamu bersyukur. Ya. Ini ayat-ayat ini semuanya agar apa? La'alakum turhamun, itu akan mendapatkan rahmat. Kan ayatnya banyak sekali yang sudah kami kita koleksi ya. Terus ada kalimat la'alakum muslimun, agar kamu menjadi orang yang aslama, menjadi berserah diri total mengikuti hukum Gusti Allah. Nah, ada juga la'alakum tuflihun, agar kamu mendapat kemenangan nanti di esok di akhir akhirat setelah kebangkitan ini. Karena kita tidak tahu hari ini adalah mungkin hari terakhir kita hidup, besok itu adalah hari kebangkitan. Seakan-akan dimensi waktu walaupun jutaan tahun atau ribuan tahun itu ternyata dianggap perasaan kita oleh Allah berikan seakan-akan sehari atau setengah hari. Jadi kita sudah harus siap sedini mungkin, 1 menit, 1 detik, momen-momen. Ya, saya kan sudah bicara tentang masalah hukum perubahan, bahwa kita ini di dalam titik-titik momen, detik-detik ini tidak akan melalui diulang lagi, Pak. Seperti radio tidak bisa diulang lagi, sudah lewat gitu. Walaupun tentunya di recorder hanya Allah nanti akan direkorder nanti secara otomatis. Kita abu markum, kita perekaman. Algoritmanya sudah Allah pegang semuanya, nanti tinggal dibuka. Nah, di hukum pertumbuhan ini kita harus selalu untuk sadar bahwa kita selalu belajar dan selalu untuk berpikir cerdas, Pak. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, bahwa kita itu jangan diri kita itu merasa diri kita lebih cerdas, Pak. Makanya kita harus selalu untuk belajar. Ayatnya di mana? Surat 53, 32. Coba kita sebagai prolognya ya. Nanti mau dibacakan artinya juga. Auzubillahi minasyaitonir rajim.
alladzina yastanibuna kabairal its wal fawahish illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa a'lamu bikum in ansha'akum minal ard wa in antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tusakku anfusakum wa a'lamu bimanit taqo. Monggo ayat ini diterjemahkan umumnya Pak. Ya. Surat 53 ayat yang kedua yang artinya dalam kurung yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah. Lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian, di akhir ayat ya, poin-poinnya itu ya. Tapi dari kita awal kita mencoba mengartinya kurang lebih demikian. Alladzina yastadibuna kabairal ismi. Orang-orang yang menjauhi dosa besar, kabairal ismi wal fawahis dan keji, illa lamam, kecuali mempercaya ya. Ini lamam itu mempercaya. Kalau diartikan umumnya apa Pak Sehat? Ya, kecuali persoalan kecil. Ya, ya tidak apa-apa. Sesungguhnya Allah itu Rabbaka, ya Allah Rob itu maha mendidik. Maka kita selalu untuk belajar pada Rob kita yang maha mendidik kita alam semesta ini juga sangat luas maghfirahnya, ampunannya. Dialah Allah itu lah mengetahui kamu sekalian. Yang mana asya aku minal bahwa kamu tuh dulu dibujukan kamu dari bumi. Jadi kita itu dulu dari tanah Pak, diwujudkan. Jadi sari mati tanah dari turab ya. Ada istilah tik juga, tapi kan dulu sudah saya sampaikan tentang perbedaan antara turab, tik ya. Kemudian asyakum minal wa in antum ajinna. Dan ketika kamu jadi dulunya itu jinnah. Jinnah itu adalah benih ya kalau atau dari istilah ajinah itu dari kata jin, nonton atau sesuatu yang ada tapi tidak begitu terlihat seperti jin, tanah, kebun atau surga itu kan sebetulnya ada di diri kita. Di depan kita tuh ada sesuatu yang ada di depan kita tapi tidak dilihat dengan kasat mata dari mata kita. Ada di hadapan kita seperti jin, jannah. Ini kan nanti alam semesta raya ini atau planet itu semuanya kan dihancurkan, dimatikan, ya. Kemudian akan dikembalikan jadi semula lagi seperti ya kita lihat ini tapi lebih sempurna. Makanya dalam hukum pertumbuhan itu kamu tidak akan tumbuh kecuali setelah mati, Pak. Apa yang maksudnya mati? Kalau kita ini ya. Ini kan pohon ya, salah pertumbuhan Pak ya. Ini maaf saya belajar menggambar dengan diolok-olok ya. Ini kan ada paha ranting ya. Ini barusan saya juga besar tentang masalah pola fraktal ya. Ternyata pola-pola ini sudah dibuat Allah walaupun tidak teratur, ternyata ada pola-pola matematik ya yang teratur. Sesungguhnya segala sesuatu itu ternyata sudah presisi Pak, ukurannya sudah presisi oleh Allah. Tidak akan mungkin misalkan seperti pola-pola pertumbuhan gigi kita, rambut kita, terus ada petir, ada daun, itu bentuknya seperti apa yang tidak beraturan. Ternyata diteliti oleh ahli matematik awan itu ada polanya.
Yang sasar itu loh, yang di grup jenengan udah keluar kok. Yang sasar di grup ya, itu. Jadi semuanya itu ini kembali lagi bahwa ketika kamu jadi ajinnah, jinnah itu adalah benih atau sesuatu yang tidak terlihat tapi di hadapan kita, atau sel-sel benih dibutuni dari perut ibumu. Itu kan hubungannya 16-78 ya. Kamu tumbuh di dalam janin ibu, terus kasih apa namanya ari-ari membran apa namanya yang bisa kita tumbuh di dalamnya, padahal bayi tersebut bisa menghirup udara, tetapi kalau dalam itu kok bisa hidup dalam perut, ya itu kan kekuasaan Allah. Nah, di akhir Allah ayat ini, maka kamu harus ingat bahwa dulunya kamu itu tidak ada apa-apanya. Mau kamu dulunya dari tanah, janganlah kamu menganggap dirimu la tuzakku anfusakum. Menganggap kamu dirimu itu lebih cerdas, Pak. Karena apa? Jenengan dulunya tidak tahu apa-apa, la ta'lamu syai'a. Jangan kalau sedikit ilmu dapat itu menganggap diri kita lebih pintar, lebih cerdas. Kalau diartikan ayat 9 lebih suci. Ya, az-zakah itu adalah lebih cerdas, tetapi diartikan yang lain seperti pembersihan. Oke lah. Atau kalau saya menganggap itu lebih untuk bertumbuh, Pak. Zakat itu adalah untuk selalu cerdas dalam artian selalu tumbuh. Kemudian dialah Allah yang tahu siapa yang lebih takwa atau insaf, yang lebih sadar. Jangan dia anggap jenengan itu paling insaf sendiri, takwa sendiri. Allah yang lama tahu, rasa ngurusi wong dia, urus sono diri-diri. Kalau jenengan sering nganggap diri kita lebih benar menuju orang lain salah, ini diri kita yang sebetulnya lebih, kita itu yang lebih salah banyak. Ini kan cara logikanya seperti itu. Filosofi tunjuk jari menuju orang-orang lain, oh sesat, kafir. Nah, bisa saja mendadak diri kita, karena sifatnya iblis itu kan anak ahsanu minka. Ini kan ayatnya banyak di surat 7, 12, 13. Ya. Nah, ini mulai prolog aja dulu ya. Ini. Jadi kita dalam kajian-kajian itu selalu untuk mencerdaskan diri kita agar selalu tumbuh kesadaran-kesadaran. Nah, kemudian kalimat syajaro, Pak, tumbuh. Itu di ayat ini, Pak. Ini saya kan gambar pohon ya, Pak ya. 465, Pak. Dalam kehidupan kita itu selalu tumbuh, Pak. Entah masalah apapun. Entah di dalam kehidupan di rumah tangga, kehidupan di bernegara. Nah, itu semuanya selalu berkembang, yang dulunya tidak ada menjadi ada permasalahan. Auzubillahi minasyaitonir rajim, surat 465. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Ada kata-kata fima syajara ya. Wa ma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Bapak Ibu sekalian, artinya Pak, Surat 4 garis miring 65. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau dalam kurung Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan dalam kurung, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya, Bapak-Bapak sekalian, kami artikan kurang lebih demikian, Pak. Nah, wala warabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Ayatnya sering kita sampaikan ya. Demi Tuhanmu, wala warabbika. Rabb itu maha
mendidik, ya kembali ya, Rob itu maha mendidik. Kita untuk selalu belajar yang maha mendidik, selalu untuk tumbuh kesadaran kita dengan maha Rob itu. Kalau mau ini kita selalu tumbuh kesadaran kita, ketahuan atau insafan kita, ya harus selalu menghubungkan diri kepada yang tak terbatas. Siapa kalah Allah yang tak terbatas kekuasaannya, ilmunya, dan seterusnya. Allah warabbika la yu'minuna, kamu tidak akan beriman sampai kamu itu berhukum, minta hukum kepadamu. Mu dalam artinya Rasul. Bima, tentang apa-apa yang tumbuh. Syajarah itu kan tumbuh, Pak. Kalau diartikan syajarah di terjemahan umumnya apa, Pak? Ya, padahal syajarah itu yang tumbuh, berkembang. Bukan perselisihan. Oh, artinya perselisihan ikhtilaf, kontradiksi. Tidak apa-apa, tetapi arti sejarah itu artinya yang tumbuh. Karena dalam perkembangan yang manusia, peradaban itu akan semakin berkembang. Nanti kalau misalkan bagaimana, maaf ya, tentang masalah hukum, bagaimana sholat di antariksa, bagaimana sholat kalau misalkan di planet Mars, bagaimana sholat nanti di planet Merkurius, bagaimana sholat di pesawat antariksa yang tidak ada kiblatnya, bagaimana? Waktunya bagaimana? Itu kan perkembangan. Dan kita menghargai suatu perbedaan dengan ilmunya masing-masing, tapi berdasarkan dengan hukum-hukum dari Allah. Ada yang nanti saya pernah membahas tentang hukum relativitas kan, tentang ruang dan waktu. Nah, semua lezubi angkusnim harojam lima kodeta. Kemudian mereka tidak mendapatkan halangan pada diri mereka. Apa yang mereka laksanakan itu adalah tidak ada halangan dongkol hapus. Ya, kan ayat kan demikian dah. Tidak ada halangan dalam artian dalam hatinya itu untuk terpaksa gitu, Pak. Nah, memang kodeta wa yusallimu tasliman, dan mereka mengucapkan salam dengan salam keislaman. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh bahwa dalam perkembangan kehidupan kita itu selalu akan tumbuh, Pak. Permasalahan itu akan terus ada, Pak. Tapi kita itu kan diharapkan untuk apa? Bijak dalam artian menentukan hukum. Ya, surat 3 159 kan seperti itu, surat Ali Imran. Ya, mabima rahmatin minna walitalahu walaupun tafadun walidul ghadi langfatu min haulik. Ya, surat 3 159. Mabima rahmatin minna walitalahu walaupun tafadun walidul ghadi langfatu min haulik. Fa'fu'an wastaghfir wasyawirhum bil amr. Wasyawirhum bil amr, dan bermusyawarahlah dalam segala urusan. Jadi bukan tidak boleh otoriter kita menentukan segala sesuatu. Kita itu tidak bisa menentukan sesuatu itu salah atau benar atas diri prasangka kita diri masing-masing. Tapi harusnya dengan musyawarah. Allah kan menyebutkan musyawarah. Dengan adanya permasalahan yang syajarah yang tumbuh dalam permasalahan hidupan kita ini, ya, yang sangat kompleks, itu harusnya kita harus bijak dalam menentukan segala hukum. Kalau kamu keras, otoriter, ini salah. Penjara, potong tangan, cuma Rp1, misalkan potong tangan, Pak. Misalkan 1 sen, kalau dulu langsung potong tangan, sedikit-sedikit potong tangan, bunuh. Ya, hancur negara kalau demikian. Padahal masih banyak kemiskinan, kefakiran, orang-orang masih banyak. Kecuali orang berpikir, orang fakir, orang miskin itu memang sudah semuanya itu dilaksanakan 960 secara tepat dan tepat sasaran, oke lah. Memang
sengaja itu orang itu hobinya itu maling, hobinya untuk korupsi. Nah itu tegakkan. Dan hukum itu tuh kan dilaksanakan itu untuk apa? Hukum ditegakkan karena untuk meredakan kriminalitas, untuk efek jerah, Pak. Bukan atas kesak ini seorang pemimpin. Nah, kalau misalkan pemimpin seperti itu semuanya, ya hancur negara itu, Pak. Nah, makanya harus bijak dalam hal menentukan segala sesuatunya. Kan surat 3159. Ya ini coba kita baca, walaupun saya bacanya sepotong-potong. 519. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan walidul qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum waghfir lahum wasyawirhum bil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya apa? 159 Al-Imran. Ini yang sudah dapat Pak Suyanto. Monggo. Surat 3 159. Maka berkat rahmat Allah engkau dalam kurung Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Ya, kurang lebihnya demikian. Dengan rahmat Allah. Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Kita kan dipercikan rahmatnya Allah, nurnya Allah. Surat 24-35 ya. Dari energi Allah yang kita itu bisa hidup. Ya. Ini ada pengetahuan bahwa atom itu adalah cahaya. Surat 24-35 yang sudah saya sampaikan adalah hukum energi ya. Kita itu kan pengennya itu mendapatkan energi nurnya Allah yang Maha Rahman dan Rahim, Maha Rahmat, Maha kasih sayang, bersifat lemah lembut pada mereka. Kita kan harus dengan lemah lembut dengan mereka pada seluruh manusia tanpa melihat itu agama atau keyakinannya. Kalau engkau kasar dan keras hati untuk mereka, maka mereka akan menjauh, Pak. Omongan kita dari kita yang tidak bijak itu bisa akan menjauh, Pak. Kita harus introspeksi diri. Akan berbalik dari kelilingmu, pasti, Pak. Dengan kalau misalkan di masyarakat, ya, dan hati-hati dalam media sosial. Kita ngetik itu misalkan kata-kata kasar ya di media sosial. Orang Indonesia itu kan kadang sewu dianggap IQ-nya rendah karena apa? Tulisannya itu wah ngawur, Pak. Kalau misalkan komentar-komentar di media sosial itu ngawur, Pak. Nah ini kan hal-hal seperti ini kan ayatnya bertentangan dengan ini. Yang katanya umat Islam paling banyak di Indonesia 80%. Tetapi kok paradok perilakunya kan tidak sesuai dengan agamanya yang sangat religius katanya kan biasa penasir toh. Hukum paradok itu kan. Kan kita harusnya demikian toh, Pak. Padahal Allah untuk selalu memaafkan mereka, mohonkan ampun untuk mereka, dan selalu bermusyawarah dalam segala satu hal. Walaupun beda keyakinan. Dan kalau kamu semuanya telah ini ya, menetapkan sesuatu, meresmikannya, faida azabta, istop memutuskan, maka bertawakallah pada Allah. Lakukan dulu, jalankan dulu. Kalau mau bisnis ya, rasa pikir macam-macam. Misalkan, tawakal. Aku mau usaha ini, rasa pikir macam-macam.
Iki kokil lah teori gitu loh. Kayak teori. Macul tinggal macul ini. Orang kayak teori. Nah, itu makanya tawakal pada Allah. Ya, setelah musyawarah dengan suami istri ini piye ya kayak gini keadaannya sekarang ekonomi wes tawakal bebelan iki urusannya nanti pikir carry ada istilahnya pikir carry sebenarnya awak ke orang yang tawakal inna waha yuhibbul mutawakkilin berserah diri pada Allah. Nah hal-hal seperti itu kita harus selalu sadar agar apa untuk bahwa meyakini bahwa segala sesuatu itu akan pasti ada permasalahan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau misalkan kita tidak mau belajar Bapak Ibu sekalian, makanya atau menerima segala informasi walaupun itu berbeda, makanya kita harus kalau sering kita sampaikan bahwa kita itu ngambil seperti dua buah ember, yang satu kosong, oke lah, misalkan pengetahuan jenengan sudah lebih, ambil pengetahuannya jenengan, nah ambillah ember yang kosong, kosongkanlah dulu, kemudian bandingkanlah sebagai furqan, mana yang lebih baik. Jangan kamu hanya resisten, akhirnya apa tidak mau belajar, merasa lebih pinter, ya tidak makan tumbuh. Orang yang tidak tumbuh itu apa namanya? Segala sesuatu yang tidak tumbuh, ya itu mati deh Pak. Lah kalau misalkan pohon itu nggak tumbuh, mati deh Pak. Iya teman. Lah kalau mau tumbuh itu harus mati dulu Pak. Ini filosofinya. Mati dari artian apa? Harus dimatikan apa? Kekotoran-kotoran, sifat-sifat kesombongan, ya, dimatikan itu. Sifat yang tidak empati pada orang. Makanya ada istilah aqimus sholat wa atu zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat kecerdasan. Itu selalu Allah itu menyebut merepetisi. Hukum repetisi kan sudah saya sampaikan ya. Allah itu selalu mengulang-ulang ayatnya. Untuk apa? Untuk berpikir. Di surat 29:45 bahwa inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Tetapi kenapa paradok? Orang yang mengerjakan sholat, wah kelihatannya sering ke masjid tapi terus ibadah sampai tapi ternyata koruptor. Kan masalah itu kan paradok. Tapi bukan menyalahkan orang-orang yang beramal soleh seperti itu, tetapi belum masuk kepada hakikatnya, masih mati, tidak zakatnya, mendirikan sholat, mengibadah mahdohnya tinggi, tetapi zakatnya tidak ada, cerjasnya belum ada, ketakwaannya belum ada, insafannya belum ada, masih mati, maka hapuskanlah. Zakat itu kan penghapusan, membersihkan. Untuk apa? Cerdas Pak. Surat 2, ini kan tadi 29:45 ya, Nasim apa? Nih ayat ini kan sering surat Ankabut. Coba kita buka. Tidak apa-apa, kita sering buka bangun kita itu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Wa la dzikru akbar wa wallahu ya'lamu ma tasnaun. Coba Pak, artinya ayat ini sangat terkenal. Bacalah kitab dalam kurung Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dalam kurung Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam kurung, dan ketahuilah mengingat Allah dalam kurung sholat itu lebih besar dan utamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya.
Ayat ini kan sangat terkenal Pak ya. Esensi daripada hakikat sholat itu apa? Ya, utlu analisa, bukan hanya membaca ikro, qoro'a, tapi utlu alayat itu menganalisa, mengeksplor Pak, dan mentadaburi apalayat Quran surat 8 garis 2. Ya, utlu analisa apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran tentunya dari kitab, dan dirikanlah sholat. Inna sholata, tujuannya sholat adalah tanha anil fahsya wal munkar. Sholat ternyata masih banyak maksiat. Itu kan paradok. Yang sering saya sampaikan itu, Indonesia itu paling religius di planet bumi ini. Tetapi paradok Pak, banyak korupsi. Ya, budaya korupsi itu sudah biasa, suap menyuap, tahu sama tahu itu sudah nggak usah. Yang bencana itu banyak Pak, nggak usah inilah membohongi diri. Ya, korupsi waktu, tidak tepat waktu. Padahal sholat itu kan diajarkan untuk apa? Tepat waktu. Kesadaran tentang tepat waktu itu kan harus ada. Kalau mau rapat itu kan harus tepat waktu. Diundang harus tepat waktu. Ya, ternyata di Jepang itu disiplin waktu Pak. Kerja itu tepat waktu, tidak pernah telat Pak. Nah, orang Indonesia itu sering molor. Akan udut sik, usik, pakai udut sik. Terus padahal diundang ada Jumatan, udut itu pakai sik. Sampai sih kongan wajah sholat. Nah, hal-hal seperti ini kita juga harus kembali kepada diri kita. Apakah kita itu benar atau enggak? Kan paradoks dengan kita yang dibawa ini adalah kemungkaran, ya, yang fasa, ya, kejian, melakukan kekejian ya, misalkan orang Indonesia ternyata paling banyak buka situs pornografi. Itu kan paradok itu Indonesia loh Pak. Secara keseluruhan itu dari data Google itu kan kalau bisa dilihat dari HP itu kan, terus judi online, pinjaman online, itu kan berarti kan kita yang masyarakat Indonesia yang dianggap paling religius ternyata marah dong Pak. Hal-hal seperti itu kan ternyata tidak sesuai dengan ayat ini. Jadi kan belum tumbuh kesadarannya, kezakatnya, kecerdasannya, kesadaran takwanya belum tumbuh. Masih belum sadar. Kadang anak-anak muda, ya, anak-anak muda itu kadang sopan santunnya kepada orang tua itu kan susah itu. Kadang kalau misalkan di terminal atau misalkan di mana ya tempat-tempat umum itu sembarangan, kadang tempat itu meja kursi itu untuk tiduran. Kadang empatinya itu tidak pakai gitu loh Pak. Makanya bisa di ayat yang surat 2 garis miring 2 sampai 3 ya, misalkan ini contohkan orang-orang yang ini ya, orang beriman itu kan seperti apa dan takwa itu ya. Ini kan di ayat pembukaan ya, alif lam mim dalikal kitabu la raiba fi hudal sakit alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dengan rezeki mereka itu dengan infak untuk menghapuskan, mematikan sifat-sifat kesombongan, ya. Kita infak, zakat, sedekah itu untuk mematikan sifat-sifat kesombongan kita Pak. Sifat-sifat empati yang kurang empati itu dihapuskan Pak. Sifat-sifat kasih sayang sesama manusia harus tumbuhkan Pak. Itu Pak. Itu kan tujuannya seperti itu. Akimusolah wa atu zakat itu selalu berdampingan. Banyak saya mengkoleksi beberapa ayat yang seluruhnya seperti itu Pak. Ayat yang mana saya tahu semuanya. Nah,
Itu untuk apa? Untuk menghapuskan, mematikan. Zakat itu kan purification, pembersihan diri. Purification. Agar apa? Kita cerdas, tumbuh, naik. Harus dimatikan itu, dihapus, dihancurkan sifat-sifat egoisme, sifat-sifat kufuran. Itu hancurkan semuanya itu. Sifat-sifat kesombongan, merasa lebih cerdas, lebih suci, lebih pinter, orang lain salah. Ternyata kan harus dihancurkan itu semuanya. Sifat-sifat kepolotan, kejahilian, itu semuanya akan dihancurkan. Piwan harus selalu belajar. Agar apa? Hati kita tumbuh kesadaran. Kalau tidak tumbuh berarti itu mati, Pak, kita. Banyak-banyak virus itu. Kalau misalkan seperti laptop ini, HP kita ini, wah kapasitasnya besar, RAM-nya gede. Untuk loading itu cepat banget, cepat. Ternyata dikasih virus, masih ada ini yang belum dimatikan. Ya hancur, nggak bisa untuk download macam-macam, untuk aplikasi macam-macam. Karena apa? Banyak virus di situ, banyak penyakit, banyak bakteri apa semuanya. Badannya tegak, tinggi, besar. Ternyata banyak penyakitnya letoy, Pak. Kapasitasnya besar, ya. Bisa mengangkat itu. Ternyata banyak virusnya, penyakitnya. Kalau dicek, general check up itu ternyata banyak penyakitnya. Ya akhirnya dalam waktu singkat ya mati, Pak. Hancur. Tidak bisa tumbuh. Makanya kalau mau tumbuh harus matikan dulu. Ini harus mati dulu. Itu kan paradok, hukum paradok. Kenapa? Ya harus dihapuskan. Kenapa? Mau tumbuh kok mati dulu? Itu kan paradok. Tapi apa yang dimatikan itu? Yaitu tadi sifat-sifat kesombongan, virus-virus pikiran-pikiran kotor, hati yang kotor, yang membatu. Kalau misalkan pohon ini tidak ada pupuknya, Pak, itu kan tidak bisa tumbuh. Nah, padahal pupuk dari kotoran, Pak. Bisa saja misalkan orang-orang yang nyebelin, ya orang-orang nyebelin itu kan untuk apa? Menguji hati kita, Pak. Itu kan kotoran-kotoran sebagai pupuk kita agar kita bisa tumbuh. Melihat orang-orang yang fakir atau miskin itu kan kotoran-kotoran dari masyarakat, sampah masyarakat juga. Kita harus sabar. Dengan apa? Ya kita memberikan pencerahan zakat itu. Misalkan orang miskin ya dikasih infak, orang fakir kasih infak, sodako. Itu kan pupuk-pupuk untuk bisa tumbuh, Pak. Kan dari kotoran-kotoran semuanya, Pak. Bisa saja dari musuh. Makanya musuh itu adalah apa? Agar bisa kita tumbuh. Musuh yang baik adalah orang yang bisa untuk diajak kita apa? Berpikir, Pak. Kalau ada musuh, ada tantangan-rintangan dalam kehidupan kita, kita akan mungkin ya bisa tumbuh. Para nabi itu kan semuanya itu kan melalui kotoran-kotoran ini. Seperti misalkan Fir'aun, Raja Namrud, orang-orang yang sangat dolim. Itu kan menghadapi yang kotor-kotor yang itu. Apa? Dia tumbuh, dia lebih cerdas. Kalau misalkan dalam badminton, dalam musuh ya, atau pingpong atau olahraga, ada musuh, main dulu kayak gitu. Tidak bisa. Kita tidak akan bisa cerdas kalau tidak ada musuh dalam permainan. Ya tidak, Pak? Tidak akan tumbuh tahun ini. Tumbuh karena harus ada pupuk yang dari kotoran-kotoran itu semuanya. Ini filosofi semuanya yang dimana kita dikasih penyesalan itu adalah Allah itulah pohon, Pak. Nah, ini contoh saja. Ini semuanya itu kan amsal. Amsal itu permisalan, filosofi hidup dalam hidup. Secara hakikatnya kita harus belajar seperti itu. Nah, kemudian di surat 55 garis 6, Pak. Ini tidak menjauh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Ar-Rahman. Ayat ini juga sebetulnya sudah pernah saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wan najmu wasyajaru yasjudan. Kemudian
dibaca sampai 9, Pak. Ayat ini sering saya sampaikan. Ya. Was-samaa rafa'aha wa wadu'al mizan. Allah tadghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Sudah, monggo. Artinya apa? Surat 55 atau Ar-Rahman mulai ayat 6 sampai dengan 9. Dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya dalam kurung Pak Allah. Ketujuh, dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan. 8, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. 9, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Ya. Sebetulnya baca itu belum ayatnya ya, tapi ini pokoknya itu kan di 55 garis 6. Asyajaru, ya, warna juga syajaru, asyajar pohon atau yang tumbuh. Ya. Bintang dan pohon itu semuanya sujud dengan perintah Allah. Atau kalau kami bisa menunjukkan ini wawu sawiyah bersamaan. Jadi, jumlah bintang-bintang itu sama dengan jumlahnya pohon. Jadi kan bisa hitung enggak jumlah pohon yang ada di dunia ini? Atau yang tumbuh, misalkan dari rumput, atau misalkan pohon-pohon kecil itu terus apa tanaman, terus sayuran, kangkung atau bisa ngitung enggak? Berarti jenengan nggak bisa ngitung, ilmuwan pun nggak bisa menghitung jumlah bintang. Itu bintang loh Pak. Satu bintang itu satu solar system benar. Satu matahari. Matahari ya itu dikelilingi oleh planet. Dikelilingi planet Pak. Kalau udah kayak gini, gretel Pak. Siapa yang mau sombong pada Allah? Jenengan? Gak bisa Pak. Sampai nangis Pak. Saya itu kalau misalkan waktu itu sama Mas Andri kalau saya ngitari Ka'bah itu seperti alam semesta raya. Jadi kita itu melihat filosofinya mengitari Ka'bah itu seperti mengitari ini. Bumi dalam semesta itu selalu berputar. Makanya ada expanding universe tadi. Alam semesta itu selalu berkembang. Dan nanti akan dihancurkan oleh Allah itu di satu persatu seperti babati. Seret, ini satu dulu, satu galaksi, dua galaksi, tiga galaksi. Seret lagi ini. Dihancurkan lagi. Dan prosesnya itu ya nanti akan ada kekuatan dari Allah, malaikatnya Allah. Malakatul mautnya ya dari komet itu mungkin yang ditabrak-tabrakkan itu. Hancurkan semuanya. Ini warna cuma satu juga. Dan semuanya itu teratur Pak di surat 55 garis 5 Pak. Ya. Di surat 65 garis 5 kan as-samsu wal qamaru bi husban. Yaitu matahari dan bulan-bulan itu semuanya tidak akan bertabrakan. Alam semesta raya tidak akan bertabrakan. Karena apa? Wasama rofa'aha wa wadal mizan. Bahwa angkasa itu sama atmosfer atau langit ya diangkat tanpa ada tiang-tiangnya Pak. Planet-planet itu kan tidak ada tiang-tiangnya, tapi kok kenapa bisa ini? Berarti kan ada magnetic bar ataupun batang magnet.
Dan itu luar biasa, Allah menciptakan manusia belum bisa menciptakan. Mana yang bisa menciptakan? Ya ada makhluk siapapun yang bisa menciptakan alam semesta raya kecuali Allah. Ya kita jangan sombong dan harus sadar. Makin kita tambah takut pada Allah. Buat sama rafa'ah wa wadal mizan, dan di tempat neraca atau mizan atau equilibrium, ada magnet-magnet batang magnet tersebut hingga tidak akan tabrakan. Dan kita bahas tentang hukum tarik menarik ya, hukum gravitasi. Waqimul wazna bil qisti, makanya dirikanlah wazn atau timbangan itu secara efektif, Pak. Jangan, ya itu tadi tentang masalah menentukan masalah hukum itu harus bijak, Pak. Menentukan hukum itu kan makan seorang di kejaksaan ya atau kehakiman itu kan ada istilahnya neraca itu. Untuk apa? Bisa hukum itu ya bukan tegak ke atas, hukum tegak ke bawah juga, jadi harus seimbang. Hukum itu untuk semuanya secara universal. Makanya dirikanlah timbangan, di pasar juga harus timbangan juga harus pas. Ya, dalam menentukan hukum, itu kan semuanya kan harus efektif. Istim itu sintok itu efektif. Ya. Benar. Wala sirul mizan, dan jangan perlukan neraca, mengurangi neraca, karena alam semesta raya ini semuanya sudah dikasih neraca. Kalau misalkan neracanya diambil sedikit, geser sedikit, akan terjadi permasalahan, bencana alam, hancur total alam semesta raya ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, bahwa semuanya itu harus selalu demikian. Kemudian ada istilah yang lain, Pak. Surat 1760. 1760. Ada kata-kata syajarun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata binnas wa ma ja'alna ar-ru'yal lati araynaka illa fitnatan linnas wa syajaratal mal'unah fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama yazidhum illa tughyanan kabira. Artinya apa? Surat 17 urutan ayat 60. Dan dalam Quran, ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh dalam Quran ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan dalam kurung begitu pula pohon yang terkutuk dalam kurung Yakum dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Nah, ini kan sebetulnya ada istilah pertumbuhan ya, syajarah juga ya di sini. 1760 ya tadi. Asyajarul mal'unah. Oke, saya kurang lebihnya terjemah demikian, Pak. Wa itu kuna, dan ketika kami katakan laka padamu bahwa inna rabbaka ahata binnas. Ahata binnas. Bahwa Tuhanmu yang maha pembimbing, pembina, roh itu ya. Itu ahata menguasai seluruh manusia, ahata binnas. Hanya manusia harus selalu belajar kepada siapa? Yang maha
terbatas, yaitu Allah yang Maha Pembina dan Pembimbing. Wa ru'ya, dan telah kami menjadikan penglihatan allati aronaka, yang kami perlihatkan padamu, illa fitnatan linnas, kecuali semuanya adalah fitnah. Fitnah itu bukan kayak misalkan sayang kamu isu-isu gitu-gitu ya. Fitnah itu artinya apa? Nun itu artinya kesusahan, ujian, cobaan, susah. Ya, semuanya itu yang kita lihat di dunia ini kan tidak ada yang enak-enak, atau Pak. Semuanya fitnah, ujian, bala. Bagi seluruh manusia itu kan semuanya adalah fitnah, susah, untuk menjadi bala, ujian. Walaupun bisa minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi wa thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surat 2 155 tuh. 55 dan 156. Surat Al-Baqarah. Ini kan sering disampaikan waktu misalkan ada yang meninggal dunia, itu kan sering disampaikan. Jadi memang semuanya yang dibilang padamu itu semuanya kecuali fitnah, ujian, cobaan, susahan, semuanya bagi seluruh manusia. Kemudian begitulah adanya asyajarul mal'una, itu pertumbuhan sajarah yang terkutuk. Kok ada pertumbuhan yang dikutuk? Ya tadi Pak. Ada yang tumbuhan tapi ternyata tumbuhnya itu malah menjadi masalah Pak. Yang dilaknati oleh Allah dalam Al-Quran. Al-Quran yang kita baca ini. Itu manusia dengan perkembangannya tapi tetap bersewu, memblok dirinya, kafir, atau misalkan blok dirinya tidak mau mendapat hidayah dari Allah. Orang yang masih memblok dirinya dengan hatinya yang masih kolot, masih jahiliyah, cara berpikirnya masih kolot, cara jahiliyah, belum mau membuka kacamata secara lebar-lebar, dia masih menutup dirinya untuk tidak menerima wahyu-wahyu dari Allah. Dan harusnya itu kan selalu untuk tumbuh, Pak. Ya, itu kan bukan asyajarotul mal'unah. Ini kan asyajarotul mal'unah tabel Quran. Wa nukhawwifuhum mama yaziduhum. Kami cemaskan, khawatirkan mereka selalu. Yaitu kan orang-orang yang masih dalam lingkup asyajarotul mal'unah, yaitu pertumbuhan sajarah yang terkutuk, itu akan Allah berikan kecemasan dalam hidupannya tidak tenang, Pak. Karena kalau sudah dalam hidupannya tenang itu karena mereka sudah, yaitu tadi orang yang sudah pasrahkan pada diri, tawakal pada Allah. Kan inna wahyu yuhibbul mutawakkilin, surat 3159 dan ayat-ayat yang lain banyak sekali. Orang-orang yang selalu berserah diri pada Allah. Ada yang lain istilahnya mukhbitin. Mukhbitin di surat Al-Had 2234 Pak. Itu kan orang-orang yang selalu tunduk patuh, glosor Pak, habata, bukan habato ya. 2234 Pak. Itu kan orang-orang yang sudah pasrah Pak pada Allah. Wis semuanya sudah, dia berpikirnya dengan yang tak terbatas, sudah dia lapangkan dadanya, urusannya semuanya pasrah pada Allah. Ini kan sudah betul-betul pada tingkatan yang sudah luar biasa. Ya, ini saya lanjutkan. Wa tama yazidum illa tughyanan kabira. Di dalam menambah mereka adalah pelanggaran hukum, tambah. Karena apa? Istidruj. Semakin dia tidak tersesat Pak, dengan hidupannya, merasa dirinya dah cukup Pak, saya tidak mau belajar, mau ngaji, ngapain? Saya dengan gini aja udah kaya, saya tidak usah sholat aja udah kaya, tidak usah ngaji Quran aja udah kaya. Itu kan orang-orang yang istidruj di lulu gitu loh Pak. Terus akhirnya melanggar pelanggaran semakin besar dan akhirnya apa? Menganggap dirinya sudah cukup, ya sudah menjadi orang individualis, orang yang kapitalis,
Ini kan harusnya dimatikan dulu ini sifat-sifat kapitalisme, individualisme, kesombongan. Itu kan harus dimatikan agar dia jadi tumbuh orang yang sadar, orang yang bijak. Tapi memang di dunia itu pasti ada. Golongan putih dan hitam itu pasti ada. Orang yang bertakwa dan orang-orang yang dolim itu kan pasti ada. Orang yang berdosa dan orang-orang yang mau selalu belajar untuk menjadi orang yang insaf, tumbuh menjadi orang yang insaf itu kan selalu pasti ada. Nah ini coba kita buka surat Al-Had 2234 Pak. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin ja'alna manasakal liyadhkuru smawah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Ada istilah mukhbitin. Hok ba. Coba artinya Pak, kurang lebihnya. Dua, tiga, empat. Surat 22 Al-Had 34. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang esa, ya Tuhan yang satu. Karena itu berserah dirilah kepadanya dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Nah, istilahnya mukhbitin itu kan tunduk patuh. Kurang lebihnya demikian kalau saya mengartikan ayat ini surat 22 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakel. Nah, dan untuk setiap umat itu kami jadikan tempat pengabdian, kiblat. Setiap umat, misalkan umat nanti kalau misalkan di planet Mars, planet Merkurius, Venus, ini kan ayat ini berlaku dan akan berlaku sepanjang zaman hingga alam semesta ini dihancurkan. Setiap umat nanti itu ada penghadapannya, ada kiblatnya, Pak. Mangsakan lihat kurs Allah. Dia rasa bingung. Mana taknya nanti pembahasannya bukan di sini nanti, di bab yang lain. Alama razaqahum min bahimatil an'am, dan agar mereka itu mengingatkan nama Allah dengan dia berikan mereka dari daging ternak. Dikruwah korban mendekatkan pada Allah itu agar kita tumbuh kesadarannya itu harus dengan mengeluarkan apa? Korban daging ternak bahimatil an'am. Omong kosong kita hidup itu dengan leha-leha tidak bisa mengorbankan, mengeluarkan harta dari kita itu untuk korban itu enggak. Surga itu tidak murah, Pak. Kan hukum pertukaran, Pak. Jangan mungkin kita gratis, Pak, masuk surga dengan leha-leha. Tidak bisa, Pak. Ya, kita mengirimkan duit uang itu dengan apa? Mengeluarkan apa yang telah diberikan Allah. Yaitu contohnya dengan daging ternak, korbankan, dikeluarkan, imbahimatil an'am. Fa'inah hukum ilah wahid, dialah Tuhan yang satu. Hukum kesatuan, bahwa alam semesta ini dunia dari satu, ya terjadi banyak. Allah juga satu dan akan tetap satu selamanya. Maka Islamlah berserah dirinya kepada Allah yang maha satu, yang maha tak terbatas. Wabasyiril mukhbitin, dan gembirakanlah pada orang yang setelah menyerahkan diri menjadi orang yang tunduk patuh, filosor, Pak. Itu kan filosofinya orang sholat, Pak. Letakkan kepala kita yang paling terhormat itu paling bawah, yang standar dengan kaki kita, yang sama dengan kaki kita, tapi meletakkan hati kita lebih tinggi daripada akal kita yang dianggap paling terhormat. Filosor, Pak.
menjadi tanah yang subur dan akan menyuburkan yang lain. Itu kan filosofinya seperti ini. Jadilah tanah, tapi tanah yang subur, ya, untuk pohon-pohon yang akan tumbuh. Blosor, Pak. Hobata, inna wa yuhibbul muhtidin. Ada yang lain adalah Allah yang yang muslimin ya berserah diri. Blosor Pak kita, tunduk patuh itu, meletakkan akal otak kita yang dianggap paling realistis, katanya paling logis, tapi hati kita bicara yang benar sebetulnya. Harus disinkronkan, lebih tinggi daripada otak kita Pak harusnya. Itulah filosofi daripada sholat, dan kita harusnya menjadi orang yang rendah hati. Sini. Dengan mengeluarkan yaitu sebagian daripada harta kita untuk apa? Meningkatkan, menumbuhkan empati kita pada orang lain, kasih sayang Allah. Disitulah kita akan mendapatkan kasih sayang Allah dari orang-orang yang terdolimi ataupun secara hartanya itu kurang Pak, entah kena musibah atau apa, itu kan disitulah Allah ada. Disitulah kita itu akan disentuh oleh Allah untuk empatinya Pak. Ya. Dan diri kita selalu ya ini tadi menjadi orang-orang yang akan tumbuh selalu. Nah, kemudian kita buka Pak surat ayat yang lainnya, surat 91 garis miring 7 Pak. Tapi kita baca sampai 10 Pak. Nanti untuk sesi tanya jawab langsung aja ya, nggak usah ditutup, langsung aja tanya jawab. Kalau ada sesi tanya jawab, saya teruskan. Nanti 10 menit yang akan datang. Oke, kita buka surat ini Pak. Surat 91. Surat Asy-Syams. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya apa? Surat 91 ayat ke-7 sampai 10. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya dalam jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dalam jiwa itu ke-10, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita disuruh untuk mendirikan sholat dan zakat ya. Untuk apa? Kita akan menjadi orang-orang yang terjejas. Dari surat 91 dari 7 sampai 10 itu kan ada kata qad aflaha man zakkaha. Di surat 91 garis miring 9 ya Pak ya. Tapi kita baca mulai daripada surat Asy-Syams 91 garis miring 7. Wa nafsi wa ma sawaha. Demi diri. Nah, nafsu itu kan diri. Entah itu sesuatu yang ya tentunya manusia lah. Setiap diri itu kan pasti akan tumbuh, disempurnakan Allah. Wa nafsi wa ma sawaha. Diartikan apa itu Pak? Sawaha. Ya. Ya. Di manusia itu kan akan selalu disempurnakan. Tetapi kita juga harusnya menyempurnakan diri kita, tumbuhkanlah kesadaran kita. Ya. Kemudian fa'alhamaha, lalu dialah Allah memberikan ilham. Allah itu memberikan ilham pada diri kita manusianya. Untuk apa? Fujuraha, pada yang bangkang,
ataupun mau takwa, itu pilihan Pak. Jenengan dikasih ilham ini loh, yang bangun bangkang ini, contohnya seperti ini. Banyak pengalaman-pengalaman yang dilihat. Nah, karena carilah partner yang bisa tumbuh dengan baik Pak. Bukan tumbuh tapi dilaknatillah. Kan kita harus juga mencari partner juga agar kita teman atau teman hidup itu yang bisa tumbuh bareng-bareng dengan baik. Karena dia Allah mengilhamkan padanya pembangkangannya dan ketakwaannya atau keinsafannya. Di akhirnya di surat 91, 9 dan 10, qad aflaha, sungguh menang nanti di akhirat orang-orang yang selalu menjadi orang yang cerdas, orang yang selalu ingin tumbuh, orang yang mau selalu tumbuh terus ya. Orang zakat itu kan selalu untuk purification, untuk selalu membersihkan yang kotor-kotor gitu. Orang yang cerdas, orang yang menang itu yang beruntung nanti itu kan orang yang bukan yang suci. Kalau suci hanya Allah ya istilahnya itu membersihkan, bukan suci, itu membersihkan kotoran-kotoran itu ya. Harus dimatikan, dihapus itu virus-virusnya itu Pak, agar tanah kita itu kan jadi subur untuk tumbuhnya pohon itu. Waktu khoda mandasaha, kecewa siapa yang orang termasuk orang yang mana jatuh itu karena apa? Fujur, mencari yang ya tadi yang fujur tadi, yang bangkang, yang tidak sesuai dengan aturan Gusti Allah kayak gitu kan ya. Nah, hal seperti ini mungkin Bapak Ibu sekalian, ada ilmu-ilmu yang kita sampaikan itu seperti halnya hukum semesta, hukum pertumbuhan itu. Kadang kan nggak ada bukunya Pak. Kalau saya mengartikannya bahwa kita itu belajar dari apa-apa yang kita lihat, dan mungkin buku yang paling bagus mungkin nggak ada daftar pustaka. Mungkin kalau misalkan seorang akademis seperti Dr. Fajar atau siapa yang dosen itu kan harus pakai mungkin daftar pustakanya mana. Ilmu-ilmu seperti itu, tetapi mungkin ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari pengalaman hidup kita, ataupun kita observasi atau kita belajar dari pengalaman orang-orang lain, itu menjadi ilmu yang luar biasa. Nah, menurut saya seperti itu, kadang buku-buku yang bagus seperti itu. Nah, hal-hal ilmu-ilmu seperti ini kadang kita dapatkan dari pengalaman lah Pak ya. Nah, seperti halnya seperti itu. Dan perumpamaan pohon itu seperti ini Pak. Kita tadi masalah pohonnya, surat 14, 24 sampai 26. Surat 14 surat Ibrahim. Wah, ini Mas Ibrahim hadir kajian nih. 14, 24. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah asyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. U'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbiha wa yadribu wahul amsala linnasi la'allahum yatadakkarun. Wa ma'al kalimatin khabithah kasyajaratin khabithah istustat min fawqil ardi malaha min qaror. Artinya apa? Surat 14 Ibrahim ayat yang ke-24. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Ayat ke-25-nya,
pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. 26. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap atau tegak sedikit pun. Ya kurang lebihnya seperti itu. Tapi kami ingin menerjemahkannya kurang lebihnya demikian. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Alam taro, tidaklah kamu perhatikan, ya, kaifa darballah, Allah itu selalu memberikan permisalan-permisalan, Pak, agar kita itu, ya makanya ada ilmu cabang filosofi seperti itu. Permisalan-permisalan yang harusnya kita mendapatkan hakikat dari permisalan-permisalan itu, Pak. Kalimat yang baik itu kalimat thayyibah, ya. Kalimat yang baik itu apa? Yaitu tadi yang dari Allah, kalimatullah, yang bisa diserap oleh diri kita masing-masing sebagai diri manusia hamba Allah, itu seharusnya menjadi pertumbuhan yang baik, Pak. Ya, kalimat hanya dibaca nun sewu, dibaca dengan suara yang meliuk-liuk, merdu, tanpa tahu inti dari artinya tersebut. Boleh saja, tetapi bukan itu yang dimaksud. Tapi harusnya mengikuti apa petunjuk dari yang disampaikan oleh Allah sebagai Maha yang tak terbatas dari kalimat-kalimat yang terbaik. Misalkan contoh seperti ini. Kita ke Jakarta, sekian ratus kilometer, misalkan 600 berapa ya? 593 apa nih? Sopir, mantan sopir. Nah, kalau lewat jalan tol berapa, Pak? Nah, dihafalkan ke Jakarta 593 bolak-balik, 593. Di sini terus 500 sampai hafal. Kira-kira sampai enggak? Enggak sampai. Dihafalkan kok ke Jakarta dari Semarang 593 km. Dihafal bolak-balik teorinya ini. Kira-kira sampai enggak? Enggak sampai. Nah, misalkan Quran dibaca bolak-balik sampai hafal. Ini enggak tahu artinya, maksudnya apa gitu. Kira-kira sampai enggak? Sampai. Harus dilaksanakan. Misalkan teorinya, tanam siap subur itu gimana? Teori itu dihafalkan, Pak. Orang nadur-nadur, Pak Saikat kira-kira jatuh enggak pohonnya? Enggak bisa. Harus dilaksanakan. Nah, itulah seperti kasahatun tayyibatan asbaha sabitun wafar maha sama. Di mana orang dulu itu kan sangat senang, Pak, kalau ada pohonnya sangat tinggi banget itu. Apalagi sampai dibuat rumah pohon yang tinggi itu ya, rumah-rumahan. Karena berpikirnya sampai munculnya di angkasa, Pak. Nah, itulah ini filosofi permisalan. Nah, kemudian dia tuktil ukulaha, dia mendatangkan hasilnya. Ulahi setiap waktu, Pak, dengan izin Allah. Pohon nggak ada buah-buahnya. Kira-kira senang enggak? Nandur pisang ternyata rata berbuah. Nandur apa? Wah, enggak jengkel, Pak. Enggak ada untungnya. Sawut sang karo banjir lisan gandang. Wah, ya itulah. Itu hanya dengan izinnya Allah, tetapi kan kita harus selalu bertawakal, berusaha, ikhtiar. Nah, diberikan hasilnya setiap waktu dengan izin Tuhannya. Dan ini banyak berbuah amsal linasin Allah untuk semuanya itu agar manusia itu selalu berpikir, Pak. Hal-hal seperti ini kan untuk berpikir, permisalan itu. Nah, kemudian wamatul kamatin khabisa, kalimat yang buruk itu pertumbuhan yang buruk, wes kayak tadi, wes ora ono apa-apa hasilnya. Nah, ini ya sangat mengecewakan nanti, Pak, nanti di akhirat nanti itu.
Nah, ini akan tersingkir nanti dan tidak akan diwujudkan kembali pada menjadi orang-orang yang jadi manusia yang sempurna, ya. Oke, kalau gitu, monggo silakan ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau mungkin dari ibu-ibu, bapak-bapak, kita disclaimer ya, saya hanya menyampaikan kalau misalkan ini bagus diterima, kalau dari ucapan saya juga sangat salah menyimpang ya dari apa-apa yang saya sampaikan itu, jadi tinggalkan Pak ya. Saya tidak jadi orang yang paling benar, enggak. Saya hanya mau belajar bersama-sama dengan. Monggo silakan kita diskusi. Monggo siapa langsung aja, waktu masih tampil 15 menit. Monggo, saya tak mau. Ada yang tanya nggak, Bapak Ibu? Kalau nggak ada, saya yang tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin dijelaskan Pak Ustadz Bandana di surat 17 yang ayat 60 tadi. 1160. Itu ada kalimat inna rabbaka ahata bin nas. Yang di sini terjemahannya sungguh Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Ini maknanya gimana Pak Ustadz Bandana? Apa misalkan Allah meliputi seluruh manusia? Apakah segala gerak-gerik manusia itu Allah yang menggerakkan? Apakah segala apa yang dikatakan manusia itu Allah yang berkata-kata atau bagaimana Ustaz? Ini mohon penjelasan karena memang saya belum jelas. Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya memang ayat ini tidak mungkin salah ya Pak ya. Pertama, terus ayatnya banyak juga tentang surat 5 contoh ya, surat 50 16 ya. Coba kita bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu, bahwa diri kita sendiri juga punya dalam Allah kan maha Rob ya, maha mendidik, maha membina manusia. Tentunya dia segala sesuatunya kan mengetahui, Allah alim, Allah maha mengetahui, Allah maha wasi', maha luas, tidak terbatas. Ini semuanya kan tentunya meliputi segala kehidupan manusia. Ya, berarti 56 kan sudah jelas walaqad mubilan syaitonojim walaqad khalaqal insan wa na'lamu ma waswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahwa sesungguhnya kami menciptakan manusia dan kami ketahui apa yang diwaswaskan dari hati kita itu sudah tahu. Dibisikkan apa-apa yang telah dari hati kita, hati kecil itu kan nanti juga akan dipertanyakan ya. Segala sesuatunya kan akan dipertanggungjawabkan Pak. Ya, segala sesuatu diri kita itu kan dari hati kecil aja cara berpikir kita mindset juga. Itu juga harus nanti dipertanggungjawabkan diri kita. Jadi jangan merasa oh enggak ada orang yang melihat. Ah, rapopo lah Siti. Untuk Siti rapopo. Tidak ketahuan apa-apa orang-orang. Atau cara terang-terangan bahkan secara jamaah. Ya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita diwaspasakan itu semuanya Allah tahu. Allah meliputi segala sesuatu hidupan kita. Karena kami Allah itu lebih dekat daripadanya dari urat lehernya itu. Itu sampai misalkan seperti itu gitu loh. Urat leher. Nah, kalau diteliti oleh kedokteran orang medis itu kan urat leher kita itu kan atau urat saraf kita itu kan sangat panjang ya Pak. Itu sangat rumit ya, mekanisme metabolisme kita dalam kehidupan kita itu kan dalam tubuh kita itu kan sangat rumit sekali. Allah sampai tahu itu semuanya dan itu akan dipertanggungjawabkan semuanya Pak. 117:36 tidak sama itu.
Ya, 1736 kan tidak sama. Coba kita buka 5016. Ini ya banyak sekali lah. Ya. Nah, hati kita itu juga bertanggung jawab, bukan hanya hati, juga perilaku kita dari sama absor wal abidah. Kan dimulai dari 1678 ya. Wow akhrajakum min butuni ummatikum la tamsyai'a. 1678. Wow akhrajakum min butuni ummatikum la tamsyai'a wa ja'al sam'a wal absara wal abidah. Bahwa Allah telah mengeluarkan kamu sekalian dari perut ibumu. Latang bahwa diri kita dulunya tidak tahu. Setelah tahu, nah itu pilihan semuanya. Ya. Jadi kita kasih sam'a, yaitu pendengaran, absor, pandangan, cara berpandang, bervisi, bermisi, wal abidah, hati kita, yaitu kan hati kita, akidah kita, mentalitas kita, cara berpikir kita, itu kan semuanya sudah dikasihkan Allah. La'allakum tashkurun. Nah, ada kata la'allakum ya. La'allakum tashkurun, la'allakum tattaqun, la'allakum tahdadun, la'allakum tatafakkarun, la'allakum tadakkarun, la'allakum taqilun, la'allakum turhamun, la'allakum tuflihun. Banyak sekali. Di sini Allah agar bersyukur. Bersyukuri apa? Dari yang sudah diberikan Allah 3 alat ini tadi. Sama absor dan abidah. Aroda ya kami ketemu 107 109. Ya. Walaqad dara'na lakum, walaqad dara'na. Nah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya. Itu kan dikembalikan lagi pada bahwa dibiarkan oleh manusia. Laqad dara'na kasra minal jinni wal insi. Lahum qulubun. Jin juga punya. Jadi bukan hanya manusia tapi jin juga. Kembali lagi kan masalah istilah jin itu kan dari jin, nun, sesuatu yang tidak terlihat tapi ada di sini. Abstrak tetapi ada di sini. Artinya ajinah itu artinya diartikan benih ya. Ada ajinah diartikan gila. Ada lagi itu bahwa Nabi Muhammad jinnah. Jannah artinya kebun surga nanti di akhirat. Laqad darul jannah makasir minal jin wal insi lahum qulubun, ini arti hati kita sendiri kan. Walau ayunun la yasmauna biha, walahum ayunun la yubsiruna biha. Dengan matanya itu dipakai tidak benar-benar. Itu kan nanti kan dikasih tanggung jawab, kita dipertanyakan 136 ini Pak. Dipertanggungjawabkan semuanya. Hanya Allah sering itu menyebutnya bahwa Allah alim, maha mengetahui, alimun khabir, maha mengetahui dan nanti akan dikabarkan segala perilaku jenengan. Nah, ini semuanya ahato, Allah ahato binnas. Bahwa surat 1760 itu bahwa seluruhnya manusia pasti dalam lingkup. Nah, itu pilihan Pak. Misalkan ada mengatakan, loh, saya kan mencuri kan karena kehendak Allah. Ini takdirnya saya. Saya masuk neraka kan karena Allah. Mencuri ini kan. Saya datang ke sini ini takdirnya Allah. Wah, ini agak repot ini Pak. Kayak misalkan seperti ini nih. Karena ada yang mengatakan demikian. Saya sudah pernah membahas masalah hukum ukuran. Ya, ukuran kan masalah qadar, takdir. Istilah qadar, takdir, nasib, ajal. Nah, kalau misalkan
dunia dipenuhi dengan masa berpikir seperti itu, ya berat Pak. Bahwa semuanya itu adalah hukum sebab akibatan. Segala sesuatu di dunia ini tidak akan mungkin, ya. Allah itu maha adil. Bukan karena misalkan saya mencuri karena ini sudah takdirnya saya. Ya karena memang perilaku Anda semuanya itu kan, tapi kan surat 917 itu kan Allah mengilhamkan tentang ujur, ya itu kan tentang kejatuhan, tentang maksiat. Tapi juga takwa dan juga untuk ketakwaan, tumbuh ketakwaan, kesadarannya, keinsafannya. Silakan pilih mau yang ujur atau takwa. Allah tinggal memberikan itu pilihan semuanya. Ya, ya kira-kira begitu Pak. Saya mohon maaf kalau misalnya kurang ini. Kira-kira yang lain monggo Pak Mahmud. Iya monggo. Saya Pak mau tanya, ini juga mau sharing surat 36. Bapak Ibu mesti apal semua sing ahli Yasin, surat Yasin ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardi wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Jadi gini Pak, 36 ayat 36. Kenapa? Ya, Maha Suci Allah yang telah menciptakan semua berpasang-pasangan, azwaja, kulaha, dan semuanya, setiapnya, kulun kan setiapnya. Mimma tumbitul ardi yang ditumbuhkan di bumi ini, dan dari dirimu sendiri, dan yang tidak kamu ketahui. Yang saya tanyakan, azwaja, berpasang-pasangan. Saya tanyakan ya Pak, ini kalau seperti manusia kan laki-laki perempuan. Nah ini seperti pohon ini Pak, kan ada non sewu. Pohon tuh yang ada yang tidak berbuah dan ada yang berbuah. Terus gunung itu yang berapi dan tidak berapi. Apakah itu termasuk di dalamnya? Ini Pak, ada batu itu, tapi saya pernah ngamati Pak, waktu kecil saya kan hidupnya di desa. Batu itu dulu non sewu seperti tas Ustadz ini. Tapi dari lama kemalaman, saya tengok lagi kan di desa saya, batu itu menjadi besar Pak. Itu. Jadi apa seperti batu juga berpasang-pasangan. Ini nun sewu itu Ustaz. Bukan nuwun matur nuwun. Ya. Ini kita baca 36 gitu. Bahwa Allah Maha Suci. Kalau diartikan Maha Suci, kalau saya mengartikannya Maha menggerakkan alam semesta raya. Sabahai itu artinya berenang Pak. Kalau sabahaya sebahu al-misbah itu adalah kolam renang. Subhana berarti Allah yang Maha menggerakkan alam semesta raya. Pasti biasanya itu hubungannya dengan alam semesta raya. Itu subhanallah itu mesti kalau kita subhanallah itu berhubungan dengan melihat alam semesta raya ini, keajaiban Allah. Nah, Allah subhanallah alladzi khalaqal azwaj, yaitu menciptakan semuanya itu setiap berpasangan. Pastilah kita putih. Saya kan pernah bicara tentang hukum perpasangan ya. Segala sesuatu di bumi ini selalu berpasangan. Nah, kullaha, setiapnya itu berpasangan. Dari apa yang ditumbuhkan dari bumi ini? Ya tentunya kan seperti pohon. Pohon itu kalau misalkan tumbuhnya di ada enggak kira-kira pohon pepaya di lahan gurun pasir ada enggak? Gurun pasir yang panas. Enggak yang gurun pasir. Ya, gurun pasir biasanya kan artinya ada di Arab, Jazirah Arab tentunya yang kurang. Tapi kaktus atau misalkan kurma itu kan ada pasangannya sesuai dengan keadaannya. Jadi semuanya itu tentunya ada sesuatu yang, tapi kadang ada juga yang tumbuhnya harus pakai juga, ini maaf ya kalau saya salah ya. Ada yang juga harus dengan
tumbuhnya samarot atau buahnya itu kan harus dengan penyerbukan seperti itu, atau dengan invasi manusia, rekayasa manusia tumbuhnya seperti itu. Itu semuanya pasti ada yang berpasangan untuk tumbuhnya buah-buahan tersebut. Dan buah kalau menurut para ahli medis yang bagus ada bijinya, bukan rekayasa genetik. Buahnya manis tapi tidak ada bijinya, ini juga tentunya bermasalah. Buah yang bagus itu ada bijinya, nanti bijinya itu akan bisa tumbuh kembali. Kan rekayasa genetik. Nah, hal yang seperti ini semuanya adalah permisalan Allah yang diberikan. Nah, wamin anfusihim wamin malayak lamun, dan dari diri mereka sendiri, tentunya dari kita sendiri, tentunya berpasangan. Dan kalau ada orang-orang yang LGBT yang tidak mau berpasangan dengan orang-orang yang tidak pasangannya, itu kan tentunya bermasalah. Makanya saya menyebut tadi, kita akan tumbuh menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang takwa, itu kan harus punya partner, Pak. Kalau partnernya ini tidak tumbuh bersama-sama, ya kita akan jadi orang-orang yang menderita nanti di akhirat kelak. Itu loh, Pak. Partner itu sangat penting. Dalam artian ya pastilah. Tetapi ada juga partner yang ternyata menjadi partner yang tidak se-mindset seperti halnya partnernya Nabi Nuh seperti itu. Karena keluarganya ternyata menjadi pengkhianat. Kemudian Nabi Lut yang ternyata partner hidupnya ternyata bermasalah, anak istrinya, ataupun partnernya jadi musuhnya Nabi, yaitu seperti Fir'aun. Istrinya Fir'aun ternyata menjadi orang yang beriman. Hal-hal seperti ini kan juga paradok. Tetapi sesungguhnya harusnya kita itu cari partner yang betul-betul ya tadi yang sesuai mindset, akan kita menjadi orang yang tumbuh. Nah, kalau misalkan partner kita menjadi orang-orang yang tidak sesuai dengan mindset ataupun visi-misi kita, tentunya menjadi istilahnya ya bermasalah, tetapi ya kita harus berpegang teguh dengan prinsip-prinsip yang sudah diberikan oleh Allah. Hukum-hukum itu sudah dilaksanakan. Itu kira-kira demikian, Pak. Sebenarnya sudah mengulang pada hukum tentang masalah berpasangan ya, tarik-menarik. Untuk yang lain Pak Mahmud tadi nih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustadz tadi menyampaikan 3159 bahwa kita harus lemah lembut terhadap terhadap orang-orang kafir. Kemudian kalau kita korelasikan dengan 4829 bahwa kita harus tegas, keras terhadap orang-orang kafir. Itu pengertiannya bagaimana Pak Ustadz? Jadi ini mungkin ada kelanjutan pertanyaan lagi. Ya, jadi ini tolong dijelaskan dulu. Ya. Di surat 48 Al-Fatah 29 ayatnya memang sangat panjang, tapi inti pokoknya yang disebutkan itu kan masalah bukan masalah ya, tetapi yang dipertanyakan asyidak wala kufar waruhama bainahum ya. Ini Bapak Ibu sekalian, di hukum yang pernah saya sampaikan tentang hukum perbedaan, bahwa kita itu tidak bisa menjadikan manusia itu menjadi umat yang satu. Nah, ya walaupun dulunya kita dari yang satu, manusia pinginnya itu kan, dulunya dari umat yang satu harusnya ya satu pemikiran, Coba kita buka surat 10:99, Pak. Makanya dibutuhkan itu apa? Musyawarah. Ya tadi yang saya sampaikan 3159. Kan ada surat Asyura barang ya. Ini surat 10 Yunus 99.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardh kulluhum jami'ah. Apa anta tukrimun nasa hatta yakunu mu'minin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini maaf ya. Jadi kurang lebihnya demikian Pak artinya. Kalau Tuhanmu menghendaki akan beriman orang semuanya ini yang jadikan semua itu beriman. Ya, tapi kan tidak mungkin. Kita dalam artian ketegasan itu dalam artian ya kalau menurut Pak Mahmud ketegasan pada diri kita, bukan ketegasan dalam artian secara fisikal, secara fisik. Ya. Bunuhlah, perangilah dengan cara-cara yang keras seperti itu. Memerangi dalam artian doktrin, ya. Jadi manusia tidak bisa beriman semuanya, tidak bisa. Allah aja tidak menghendaki demikian. Ya, beriman semuanya manusia seperti kamu. Atau merasa diri kita paling beriman, yang masuk surga dirinya sendiri. Ya, sangat naif lah kalau misalkan diri kita yang paling beriman, misalkan jadi ini sing mlebu surga kita Mas. Wong liya ora. Ya, 133. Ora ana kancane. Adiwe tok dipek dhewe gitu. Surgane. Ya, yang beriman hanya kita saja yang dari kajian kita. Orang lain tidak mungkin. Itu ya tidak mungkin juga seperti itu. Naif lah. Nah, apakah kamu apa tukrimun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah kamu membenci manusia hingga mereka beriman? Membenci. Itu kan tidak ajaran dari kita. Ajaran Allah itu tidak mungkin. Kamu membenci manusia, mengolok-olok mereka. Kan surat 49:12 ya. Bisa saja yang kamu olok-olok itu lebih baik daripada kamu. Janganlah kita membenci manusia agar sampai beriman sesuai dengan apa yang kami pikirkan seperti itu. Ini apa saya sampaikan dengan Pak Yanto. Ya. Tidak mau kajian ya silakan. Kalau mau beriman ya silakan. Itu urusan Allah yang maha adil nanti. Dan sangat presisi, tidak mungkin salah Pak, benar. Manusia itu banyak salahnya. Kita bisa saja tergelincir dengan sesuatu yang kecil bisa masuk neraka Pak. Manusia tergelincir masuk neraka itu kan karena hal yang kecil. Bisa saja saya masuk neraka karena hal yang kecil Pak. Manusia terpeleset kan dari batu yang terkecil yang sangat kecil. Bukannya batu yang sangat besar. Hal-hal yang itu kita sadari. Makanya kita harus mematikan kesombongan kita, merasa diri kita paling benar. Ya, membenci manusia. Itu kan apakah kamu membenci manusia yang mereka mau beriman? Monggo Pak Mahmud ada yang bertanya kan? Ini tak terus ke Pak. Jadi ini istilahnya lakum dinukum waliyadin. Jadi aturanmu ya aturanmu, aturanku. Artinya kita tidak terlalu ya kita sedapat mungkin ngandani itu ya memang suatu kewajiban. Kalau kita hubungkan dengan hukum kisos yang tadi Pak Ustadz sampaikan bahwa nyolong potong tangan, ini seolah-olah tidak ada rasa kasih sayang. Artinya kita berbuat lemah lembut terhadap orang lain yang baru salah nyolong, kemudian dipotong tangan. Ini kok rasa-rasanya kita manusia kok menghukum orang, padahal hukum itu ada pada Allah. Jadi kalau maaf nih Pak Ustadz, jadi kalau saya mengartikan itu potong tangan itu bukan dipotong, tapi kenapa kamu mencuri? Nah itu mungkin karena tidak punya uang atau tidak punya pekerjaan. Nah itu dipotong. Kita kasih uang atau kita kasih pekerjaan atau kita kandani. Ini
pengertian saya begitu. Kemudian yang kemarin disampaikan Pak Ustadz 4.15, yaitu istri-istri yang berbuat keji, berbuat lesbi dan macam-macam, itu seolah-olah kalau menurut ayat itu kita hukum, kita kurung sak matine. Ini seolah-olah Islam itu kok ngeri banget gitu Pak Ustaz. Ngeri itu dalam arti kok menghukum manusia. Kalau maaf nih, kalau saya mengartikan itu bahwa memang orang-orang yang suka berbuat mungkin lesbi atau narkoba dan macam-macam itu memang kita kurung sampai sembuh, bukan sampai mati. Ini pengertian saya. Sebab Islam itu penuh kasih sayang, lemah lembut, dan itu lakum dinukum waliyadin. Ya kita sedapat mungkin ngandani. Tapi kalau dikurung sak matine ini kok kemarin saya ngrungokke kok ya rada ngeri gitu Pak Ustaz. Kira-kira itu Pak Ustaz. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar. Nah, tutup. Masalah kisos itu surat 2 179 ya. Walakum bil sofi haya. Ya ulil albab alakum tatakun. Kalau istilahnya kisos itu artinya ya mata dengan mata, ya sesuatu yang kisos itu kan balasan yang seimbang, istilahnya itu kisos itu adalah balasan. Itu untuk apa? Untuk kehidupan yang lebih hayatif. Ya mungkin ingin manusia itu habis gitu loh Pak. Surat 2 dan agar kamu lalakum takun, agar kamu jadi lebih sadar. Nah, mungkin maaf ya, surat 4.15 itu harusnya diurutkan sampai 4.16. Mungkin bisa dilihat. nya dibaca Pak. Jadi kita jangan potong-potong. Nah, hanya saya sering menyampaikan bahwa ayat itu kadang harus dilihat sebelum dan sesudahnya atau dengan korelasi dengan ayat yang hampir mirip dengan kalimat kata asal katanya. Misalkan zakah dari kata zakat ya zakah yuzaki. Korelasikan dengan ayat-ayat yang sepadan dan bersama. Nah, kan 4.16 kan waladina ya miha minkum fa'adu huma. Intada wasra'a wa'aridu anhuma. Jika mereka bertolan, maka berpalinglah dari keduanya dari bulan itu. Sesungguhnya Allah Maha Memberi taubat dan rahim. Jadi untuk apa efek jera Pak? Efek jera. Kalau misalkan demikian Pak, dulu pernah terjadi waktu di zamannya, maaf ya, menyebut orang zaman Orde Baru lah. Kira-kira kriminalitas itu sangat tinggi. Jenengan masih hidup alhamdulillah. Kalau enggak, selamat jenenge Pak Suyanto Pak. Ya, langsung tembak mati Pak ya. Tapi setelah itu kan selesai. Aman ya Pak. Efek jera Pak. Jadi hukuman itu untuk efek jera, bukan ini. Daripada orang banyak yang meninggal, dari ketika dibacok, meninggal di tengah jalan, kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu tuh kan keputusan itu dari pihak pemimpin, Pak. Karena misalkan LGBT itu sangat, maaf ya, mungkin Pak Fajar atau dokter Puspa itu yang mahal. Menular, Pak. Kira-kira menular, Pak. Menular, Pak. Kalau enggak berantas, Pak. Menular, Pak. Bagi yang korban fa'il dan maf'ul Pak istilahnya. Fa'il pelaku dan yang objeknya itu jadi korban itu menjadi menular Pak. Berfantasi yang tidak karu-karuan Pak.
Nah, surat 538 tentang asari kuasari faktor aidiyahuma. Dilihat dengan ayat setelahnya untuk taubat. Tapi kalau misalkan dukung dengan misalkan itu ya silakan. Yang penting itu kan apa? ID ini bisa diartikan amsal atau filosofinya atau kuasaan. Dibabak posisinya, berantas misalkan di Tiongkok, misalkan contoh saya menyebut negara. Ya, akhirnya tidak ada korupsi. Lalu Indonesia mau berantasnya bagaimana? Kalau misalkan dari pucuknya itu sudah orang-orang yang maaf seperti itu ya, saya mohon maaf, disclaimer ya, maaf ya. Ya, tapi monggo, mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan itu dari saya, kalau misalkan benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aku lihat pas taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.